Ampang ya. Duren 3 ya. Duren Duren 3 3 ke Banyong. Bah, kita mulai ya. di rumah. Oke, lanjut. Enggak, rumahnya kan enggak di Duren 3 ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rencana kita silaturahmi hari ini. Ambo akan membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama pengantar dari MC sudah dilaksanakan. Sudah itu sepatah kata dari ketua. Yang ketiga program kegiatan Bindo 78 ya, usul dan saran. Dan sampai pembacaan ya, pembacaan Simpulan untuk meeting. Ya. Coba anu mati sekata anu tu kipe angin angku tu. Pembacaan Simpulan. Ya, simpulan simpulan Zoom meeting. Sudah itu pembacaan doa penutup. Itu kan. Jadi untuk lebih acara kita hari ini kita dengarkan sambutan sepatah kata dari ketua Aldi. Silakan Aldi. Nas, buka dulu Nas dengan baca bismillah Nas. Mari kita buka acara kita silaturahmi kita sore hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ketua silakan untuk menyampaikan apa-apa sih yang harus diikuti. Silakan ketua. Makasih Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang ambo hormati kawan-kawan ambo Bindo 78, Khairuna, Jun, Len, Ufik. Mudah-mudahan nanti Zainal masuk entar lagi. Pertama tentu kita bersyukur ya kepada Allah Taala atas izinnya lah kita dapat bersilaturahmi dalam Zoom meeting kok. Walaupun tadi sudah berkatakan ada beberapa kawan yang kita hubungi tapi mereka belum bisa ikut. Mudah-mudahan katanya nanti pada Zoom meeting yang berikutnya bisa ikut. Jadi dengan tidak hadirnya beberapa kawan tidaklah mengurangi semangat kita untuk pertemuan ini. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia ke jalan benar dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya. Kawan-kawan, pertama tentu Ambo sebagai ketua mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran kawan-kawan dalam Zoom meeting itu. Sebab kehadiran kawan-kawan itu sangat memberikan semangat bagi kami pengurus untuk bagaimana membuat organisasi kita ini lebih baik pada masa yang datang. Jadi pada kesempatan ini yang pertama yang mau sampaikan, mungkin belum terlambat ya, kita menyampaikan selamat Idul Fitri, masih dalam bulan Syawal mungkin ya, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kawan-kawan,
salah satu program pengurus yang baru ya yang dipelopori oleh kawan kita Khairunat. Itu setiap hari Senin pukul 13 ya sampai pukul 15 itu ada pengajian Zoom meeting ya. Artinya kajian Islami lah. Yang ustadznya langsung kawan kita Nas, dan beberapa udah hampir sebulan ya 4 kali pertemuan. Berapa kali Nas? 4 kali Nas ya? Sampai kali ya. Ya 4 kali. 4 kali pertemuan kawan-kawan alhamdulillah bisa hadir walaupun mungkin belum sesuai dengan harapan kita ya. Mungkin kawan-kawan kita mungkin waktunya tidak tepat ya. Sebab kita sebelum memutuskan itu memang lagi kita kaji dulu tuh. Kalau misalnya jam sampai apa enggak berdesak ke maghrib. Kalau pagi kawan-kawan mungkin sibuk. Kalau malam mungkin ngantuk-ngantuk, apalagi makin tua kan. Nah, jadi pada kesempatan itu kawan, Ambo ingin bertanya, apakah kegiatan kita yang kita lanjutkan atau mungkin kita cari kegiatan lain ya yang mungkin bisa lebih bermanfaat. Sebab kalau misalnya ini pengalaman paling 3-4 orang yang hadir kan, dan orang ini pun kadang-kadang itu kadang-kadang ganti-gantian. Jadi pada kesempatan itu Ambo mohon izin lah dari kawan-kawan, mohon saran kawan-kawan kira-kira bagaimana acara kita ini pengajian, apakah mungkin tidak bisa sekali seminggu, mungkin kita buat sekali 2 minggu. Kalau tidak bisa Senin mungkin hari apa gitu kan, yang penting ada kegiatan. Nah, jadi mohon kawan-kawan nanti menanggapi kira-kira macam mana kira-kira program kita nih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita perlu memikirkan untuk reunian keempat ya. Reunian keempat, mungkin barangkali bisa kita ada saran-saran dari kawan, kira-kira kapan kita adakan reunian keempat dan 5 gitu kan. Nah, barangkali nanti kalau memang sudah ada usul dari kawan-kawan, itu bisa kita sampaikan di grup. Nah, kita minta tanggapan kawan-kawan yang lain. Dan kemudian kawan-kawan sekalian, kami pengurus tentu sangat berharap ya support dari kawan-kawan ya. Kenapa? Karena kami tidak akan bisa berjalan sendiri-sendiri ya. Kita harus bersama. Yang pertama tentu kami berharap respon kawan-kawan. Ika Ambo senang ya kawan-kawan, Ambo respon, Ambo bagi tahu, dan kemudian kalau memang dia tidak bisa hadir, diberikan alasan gitu kan. Kan enak ya, daripada misalnya kita kasih kabar tapi tidak direspon gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kawan-kawan kita ini kan ada yang mungkin kurang dengan teknologi gitu kan. Nah, barangkali ini jadi pemikiran juga kita macam mana jalan keluarnya kan untuk ke depannya. Ambo rasa itu Nas, pengantar dari Ambo, sambutan sepatah kata dari Ambo. Tadi kan sepatah kata, aku berpatah-patah kata aku Nas ya. Sekali lagi mau kasih banyak respon partisipasi kawan-kawan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ke depan organisasi kita ini adalah kemajuan, jangan stagnan ya kata orang gini, jangan diam di tempat gitu kan. Jadi sangat diharapkan masukan kawan-kawan kira-kira yang program yang bisa kita laksanakan yang bermanfaat untuk kita ya. Malulah kita ini kan nunggu giliran ya, nunggu giliran pulang kampung kan gitu. Nah, pulang kampung gitu kata Ustadz, kita lah siap enggak bekal untuk pulang kampung. Perjalanan kita akan jauh ya kan. Kalau di dunia kan cukup bawa nasi, bawa pakaian kan. Tapi kalau yang perjalanan ke kampung akhirat kan banyak yang persiapan. Nah, barangkali itu juga tujuan kita pengajian yang disampaikan oleh Ustadz Khairunat. Nah, mudah-mudahan menambah menambah keyakinan kita supaya kedepannya lebih baik lagi. Berasa demikian, Nas, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua sudah memberikan pandangan-pandangan ke depan supaya nanti kita berlanjut terus. Nah, makanya kita adakan suatu kegiatan namanya pengajian.
Nah, kalau kita tuh kan kuranglah pandai mengaji, tetapi mungkin barangkali dikaji-kaji mungkin lebih diperhalus, dipertajam. Ya. Jadi kalau kita ndak ulang-ulang kaji awak bisa lupa, ya kan? Mungkin barangkali itu makanya gagasan Ambo menginginkan menyampaikan kepada kawan-kawan di Bito 78 sejak kita reuni 2013, alhamdulillah kita masih persahabatan kita masih kental, masih bagus, ya kan? Kenapa tidak kita masukkan itu salah satu hal yang positif untuk kita di dalam grup awak kok, supaya menjadi cermin bagi anak cucu awak. Kita itu bersahabat itu bukan hanya di waktu mahasiswa saja, tapi setelah pensiun pun masih eksis untuk membina silaturahmi. Jadi dengan adanya banyak kawan-kawan punya wawasan pengetahuan yang berbeda-beda ragamnya, makanya kita di Siko kita hanya membuka pengajian, bukan berarti Ambo sebagai ustaz, tapi sebenarnya kita adalah ustaz Saronyo kan. Dalam membaca wawasan pengetahuan banyak Baik, sekali. Assalamualaikum. Maaf Nas, bukan Ustaz Sado, nah ada ustazah Mas. Nah. Ada ustazah, ada ustaz, ada ustazah, iya kan? Dan itu malah kita belajar sambil mengisi ya. Makanya kita minta Ambo sebagai pembawa acara, baik Ambo minta saran dan pendapat dari kawan-kawan apa yang disampaikan dari ketua tadi. Silakan dari dulu, siapa dulu yang akan menyampaikan. Nanti ada terekam apa yang disampaikan itu. Tes rekamannya ada, ditulis, tetapi sampaikanlah apa kira-kira keinginan awak. Seperti tadi disampaikan oleh ketua, pengajian kita kan seminggu sekali, apakah waktunya dirubah atau jamnya ditentukan kapan, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, ya kan? Namun kita tidak berhenti untuk dalam pengajian itu. Misalnya terlalu rapi, misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, tetapi namun materi itu akan disampaikan melalui modul seminggu sekali. Sebab masalahnya modulnya banyak sekali. Tinggal kita tunggu saran pendapat dari kawan-kawan. Silakan. Mas, Yo. dari Ambo. Udah bagus itu, lanjutkan aja. Nggak usah diubah-ubah lagi. Kadang-kadang walau tua-tua kan lupa bagai. Kan masih ada kawan yang lain. Dari Ambo ya lanjut aja, udah bagus ya rencananya itu. Lanjutkan aja. Nggak usah diubah, nggak usah diganti-ganti waktunya. Karena awak tuh emang lah pensiun kan. Tapi ada aja kegiatan awak. Jadi udah bagus itu, udah lanjut aja gitu. Saran Ambo. Aja, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah lain. Ya, langsung ke Pipi lah. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ambo mengusulkan dan kita dalam ya, atau mungkin selamoko untuk sembahyang atau sholat, adonan mungkin kurang, atau mungkin di daerah-daerah lain itu agak berbeda Jawa kan, misalnya takbir, angkat tangan, atau membaca doa iftitah itu bagaimana kadang-kadang lupa baca doa iftitah itu, terus langsung baca Al-Fatihah gitu, gimana itu. Nah, jadi masalah sholat gitu, Nas. Iya. Nah, kemudian sholat sunat gitu. Jadi karena memang itu yang kita lakukan sehari-hari ya, 5 waktu. Jadi kalau sholat kita misalnya ada yang kurang atau mungkin tidak sesuai dengan
dengan aturannya kan kita sia-sia sholatnya gitu. Nah, Iya, ya, iya. oh jadi masalah kita membahas saran Ambo membahas masalah sholat mungkin dari gerakan, dari telunjuk atau segala macam kan. Nah itu kadang-kadang ragu kan. Iya. Ya, ada macam-macam itu. Iya. Itu masa Ambo saran Bo kita bahas juga masalah sholat. Iya, Ya, iya. sholat. Nah, itu aja barangkali. Iya, terima kasih. Pi. Masukannya kita tampung masalah sholat ya. Nah, nanti kita akan dengarkan lagi. Apa lagi? Sholat. Laba dua tuh. Kalau cut sarannya seminggu sekali. Harinya hari Senin. Jamnya Rabu. tetap jam 1. Kalau Hari Rabu, tadi, Senin. ya kan? Masalah jam bagaimana, Pi? Hari Rabu apa hari Senin? Hari Senin. Hari Senin. Ya nanti ada Ambo siap aja kalau hari Senin atau hari Rabu. Insya Allah kalau Bu ya. Maaf ya, sebentar ya. Nah, yo. Si Cut izin tuh. Kok Asril keluar nampaknya. Tapi suaranya lun keluar, lun nampak terang ale. Ril. Dari Balai Kambang, coba lah. Ceritalah apa masalahnya di pesisir tuh, pesisir selatan tuh. Suaranya. Corongnya, mic-nya dia noy. Mic-nya na bantua mood, ada tulisannya mood. Bantua gubung rata-rata dia tuh tabe itu tuh klik situ tuh. Suara itu keluar tuh. Nah. Anda minta bantuan ke kawan di di warung tempat memanu. Nah, cobalah. Asril. Suaranya nama bentuk bunga rata itu nampak silang merah. Engkau pak anu tuh. Kau Zainal apa Asril? Galaksi Zainal. Namanya tidak muncul, cuma Galaksi Tijawale ya. Suaranya. Sementara nanggung kawan masuk, si Len kan belum berkembang pendapat nah. Coba Len. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian awak itu rasanya sangat penting. Kalau kawan kalau tuh. Ya. Tapi itulah waktu itu memang nggak bisa awak menyamakan. Wah ambil pukul 1, ada yang berhalangan. Wah ambil pukul ampe, ada yang keberhalangan. Malam ada berhalangan. Karena awak di satu tempat. Jadi ada rasa kadang-kadang ada rasa malu aja Ustadz tuh kadang-kadang batigo. Aku Asril. Enggak, Zainal nih. Zainal. Nal, apanya? Modnya diklik mal, Nal. Modnya. Itu nama silang merah tuh. Pencet-pencet aja lah Nal. Pencet tuh, silang merah tuh. Jadi suaranya tidak keluar. Mic. Mod. Telah nampak. Halo Nal. Halo. Bisa. Masuk tuh. Masuk tuh. Makasih Nal udah bergabung Nal.
Iya, sama-sama itu. Sama-sama, kawan. Coba Ah. aja dulu, Pak. Ya lanjut lah Len. Nah, jadi ada rasa malu juga kadang-kadang Ustadz seorang peserta Batigo. Assalamualaikum. Tapi lo hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oh Eli ya. Eli. Sudah bergabung nih. Masih di Iya, atas makasih Eli. mobil. Makasih. Ya. Di atas mobil. Aduh. Nggak apa-apa. Sehat Eli ya, sehat ya. Eli sehat. Ya, mudah-mudahan sehat. Di atas mobil apa Betul. dalam mobil? Di dalam. Kalau Dalam di atasnya nanti takut jatuh. Benar. guru bahasa Indonesia. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan walaupun begini. Nah itu kan syukur juga ya atas kecanggihan ini. Iya. Agung, bukan jendela mama gerah nih ini. Atas kecanggihan teknologi sekarang meskipun berjauhan tapi dekat di hati, dekat juga di mata. Sorry, kawan-kawan Pak itu lah masuk. Ya, itu tarik Len. Palaisa. Jadi dengan setiap hari Senin, ya yang hadir itu kadang-kadang itu juga, kadang-kadang ada berganti, kadang-kadang bisa dimaklumi kalau jam 1 walaupun sudah pensiun ada aja keperluan. Ilan sendiri sudah pingin, tapi kadang-kadang jam 1 itu adalah besok teman orang pergi, malas pula pergi nanti menyusul berangkat juga sama-sama. Ilan ingin setidaknya agak 10 orang adalah kita waktu pengajian itu. Jadi ustadznya senang, pesertanya juga ada rasa senang. Untuk itu Len mengusulkan sekali 15 hari bagaimana kita coba. Adakah bertambah? Iyalah, terlalu sering juga soalnya kan kita banyak juga pengajiannya Len. Dan grup kita bukan ini saja. Kalau Eli memang terus terang untuk itu nggak bisa, soalnya ini aja besok mau ke Bangka Belitung belum tentu juga hadir nih. Nah, Bangka Eli ini Belitung pengajiannya setiap sudut ada Minggu pengajiannya Eli. kira Pancasila. Itu kami memahami sekali. Lihat Facebook Eli aja sudah tahu Eli di mana begitu. Ya sama lah berfungsinya. Selagi kita kuat, masih dibutuhkan, masih memberikan sumbangsih begitu. Jadi Len mengusulkan sekali 15 hari. Sebelum 15 hari itu kita di telepon lah teman-teman. Jadi terhibur juga lah ustadznya dan orang yang ikut pun senang karena ada beberapa orang. Kemudian Len juga mengharapkan Nas mengirim yang berbentuk tulisan. Bentuk tulisan ini kadang-kadang dimanapun kita bisa buka HP. Nah, jadi sampai juga pengajian Nas itu ke kami karena kami bisa baca begitu. Nah, jadi itu barangkali saran kalau pandangan Eli nih mempertimbangkan ya. Nanti Eli sesudah Ilen selesai nanti tambah Eli tambah Pak Nas nih, mana Pak Ustadz kita? Lihat tunggu dulu anak. Pak Ustadz kita nih Len. ya sebentar ini. Mana Pak Nas ya, Pak Nas, Ustadz Nas. Tunggu selesai itu. Moderator ini. Kita pakai moderator. Nanti setelah Ilen nanti lanjut dengan apa? Jadi saran Ilen kalau bisa sekali 15 hari diusahakan setidaknya 10 orang hadir pada sekali 15 hari. Yang kedua, setiap minggu atau 2 tulisan dalam 1 minggu atau 1 tulisan dalam 1 minggu yang seperti yang kita butuhkan seperti kata Upi tadi. Nah, jadi yang tidak hadir bisa membaca.
Nah, Iya. jadi di WA grup kita itu ada pengajian berbentuk tulisan gitu. Nah, barangkali itu saran dari Len. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Nih Upi wabarakatuh. nih. Iya. Silakan Bu Laili Hanum. Sarannya Ya. untuk grup Silakan. itu. Boleh ngasih masukan Pak Ustadz? Tarik Pak lah. Ustadz. Boleh Kepada nggak ketua, ngasih masukan nih? ketua, moderatornya ketua. Silakan. Moderatornya Ustadz. Iya, Ustadz iya. Zainunas. Nah, begini, Pak Ustadz, mungkin yang diberikan yang seperti Len bilang itu bagus. Cuman sepertinya kalau membahas mungkin ada hadis, ada definisinya, ada apanya. Kalau hanya apa ya? Kan audiennya apalagi Pak Aldi itu orang Muhammadiyah. Yo, Ustadz Aldi kok pinter bana kok magia lah tinggi tingkatnya. Jadi karena kita di sini sepertinya ya memang banyak nantalupo. Tapi kalau yang seperti kemarin tuh kayaknya itu ditingkatkan lagi lah, mungkin ada hadis atau ayat yang dibahas. Jangan merupakan keterangan itu kalau pendapat Eli. Ya, nah kita lihat audiennya siapa gitu. Nah itu pesan Eli saja tambahan. Terima kasih. Nah, ya, lah Ya. silakan. Saran Eli bagus ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu ada dalam kajian kita itu ada ayatnya dan ada hadisnya. Iya. Tapi kalau belum membaca, belum pernah buka yang disampaikan melalui PDF, itu mungkin tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya. Tetapi kalau dibuka PDF-nya, itu semuanya keterangannya cukup jelas. Jale ayatnya, suratnya surat berapa, hadisnya yang mana, pembahasan masalahnya masalah apa. Tapi kalau tidak dibuka PDF-nya dan dikirim, itu tidak ada sama sekali. Apa-apa. Nah, jadi permasalahannya bagi kita itu PDF dikirim, dihapus, dan tidak dibuka. Itu permasalahannya. Nah, jadi PDF itu adalah modul yang sudah ditata sedemikian rupa, sudah terstruktur, dari mulai tata krama membaca Al-Quran, tata krama mempelajari Al-Quran, tata krama program, tata krama menafsirkan, tata krama program, tata krama pelaksanaan, tata krama siar, dan tata krama menjadi budaya hidup kita. Itu semuanya insya Allah dalam materi itu tidak ada satupun yang tertinggal Al-Quran dan hadisnya. Alhamdulillah. Kita di dalam kajian itu bukan ceramah, bukan berarti kan kita hanya guru dan murid, tetapi kita adalah semuanya orang-orang yang mantan guru, sudah pensiun, sudah punya wawasan yang banyak di mana-mana, tinggal kita menyatukan visi kita sudah benar apa belum dalam kajian kita. Makanya kita perlu mengasah-asah ya. Asuh kasih. Jadi supaya nanti kita itu tidak tersesat. Makanya kalau kita sudah punya wawasan, dimanapun kita pengajian, kaji siapa saja pun dimasukkan ada Al-Quran dan hadisnya. Itu yang perlu. Jangan sampai kita memasukkan hadis palsu, Al-Quran yang palsu. Nanti berkembang kualitasnya. Jadi oleh sebab itu, saringannya kita lihat, kita uji. Ini suratnya, ini ayatnya berapa, kita buka Qurannya di rumah. Yang nanti sampai modul itu. Di modul ini surat 2 ayat 15 misalnya. Dilihat di surat 2 ayat 15. Ayat 17 ayat 36. Dilihat 17 36. Untuk menguji keabsahan dari kajian kita itu.
Jadi gunanya itu lempar modul itu adalah supaya kita lebih teliti, koreksi. Benar tadi yang disampaikan Ustaz kan? Ustaz sesat itu berbahaya kalau Ustaz sesat kan. Jadi kalau jadi Ustaz, hamba tidak berani. Makanya mau berani menyampaikan itu supaya nanti kita tidak tersesat. Gitu loh. Nah, itu tolong nanti kalau udah di-share misalnya, buka Zoom ini, buka PDF ini modulnya sudah ada. Baca itu, semuanya lengkap. Mulai daripada ada di situ. Islam yang benar, Islam yang tidak benar, ada. Jadi semuanya kita akan ada. Jadi kita perlu ngaji baru awali. Jadi mungkin kita kita tidak ada guru dan murid di sini, adalah kita semuanya bersahabat saja. Jadi kita bersahabat. Jadi jangan hamba dewakan jadi ustadz, dah. Tetapi adalah kita sahabat-sahabat aja seperti Nabi mengajarkan kepada sahabat. Nah, jadi itulah kira-kira pandangan. Nah, kalau dikirim anunya PDF-nya tolong apa? Nanti apa yang disampaikan oleh Upi tadi masalah sholat, nanti ada tata krama sholatnya. Kita belum sampai ke situ, Bi. Coba itulah masalah fikih. Nanti sholat itu kenapa kita sholat? Nah, menjelang kita nyampai kepada sholat itu, apa sih masalahnya baru yang terjadi bagi kita? Nah, jadi itu. Nah, silakan Zainal, silakan. Mungkin barangkali sudah membaca-baca dari hasil modul. Sudah pada pulang. Ampun lah Iko. Ada Pak. Ampunas. Yo. Nas itu Ustaz kita yang kedua tuh Nas. Lagi. Oh iya. Ustaz Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, mohon maaf lambe itu tadi. Ya. Jadi yang pertama menanggapi apa yang disampaikan di ujung itu tadi, yang disampaikan Ilen, kemudian yang disampaikan oleh Li, termasuk juga Nas. Yang pertama, hamba menyikapi apa yang disampaikan Ilen mengenai tema, materi dan lain sebagainya. Biko Wak Kaji. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Amin. Iya. Jadi kini kok menanggapi apa yang disampaikan Ilen tadi mengenai pertemuan. Jam 5 pas ya. Tank ya. Iya tuh bunyi bel. Halo Eli. Hamba setuju. Iya. Eli di mute. Kebetulan ada. Suaranya Li di mute. Di mute suaranya. Oke. Amin. Ya, kamu lanjutkan ya. Mic-nya tolong matikan Belaili. Belaili, matikan mic-nya. Kalau mau ngobrol lo kawan sudah tangan. Jam 6. Lanjut Nal. Jadi udah sama teman-temannya di samping itu karena dia sendiri kan nggak jadi aku setuju berapa Ilen tadi itu Nas. Jadi mudah-mudahan lancar aja ya Pak. Kalau ini anaknya Lek Koyo. Oh iya. Nah, dia orang nak mengerti, dia macam mengerti. Siapa? Woi. Dulu kayaknya Kalau lo 5 udah benar dulu. Iya. Makasih. Iya. Jadi 5 segalanya nyoba utara. Salam sama keluarga ya. Iya nanti. Iya bisa ikut ya. Alah, masuk joran tamu. Laili. Maaf, ini kebetulan sama besan ya, sama besan Pak Nas. Jadi maaf terpotong-potong nih sama besan.
Ya. Enggak, tolong dimatikan Eli. Pak Iya. Zainal Mic-nya, mic-nya. sedang Iya, ya, menyampaikan. mati dulu, Tolong dimatikan dulu mic-nya. Udah lapor. Matikan ya, coba. Pelataran Zainal. Jadi Jonas, ya kawan-kawan lah. Ambo setuju tuh Nas. Jadi awak paling cepetnya 2 kali seminggu. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Yo. Jadi jangan cepet Wana, jangan seminggu sekali sebab kita sesama tua kok mungkin kegiatan kita kan sama-sama banyak kan. Ya. Jadi menurut Ambo sepakat itu 2 minggu sekali aja pertemuan. Jadi sebulan 2 kali gitu ya. Jadi 2 minggu sekali. Jadi sebulan 2 kali ya. Iya, iya. Sudah tuh kalau mengenai materi yang akan disampaikan, ke Ambo terserah sajalah jenas. Jadi yang buka jalan Nas, jika Ambo cuma beranggapan itu saja. Kok memang materi yang disampaikan itulah sudah kita terima, ya kita ngulang kaji lama berarti kan tak ada. Tapi andaikan memang baru yang kita dapatkan, alhamdulillah. Walaupun kini kok kan agak madau tak kok kini. Tapi tidak ada. Coba-coba membacanya. Coba-coba mendengarnya. Kemudian itu saja. Jadi mengenai tema materi yang akan disampaikan, ya terserah sajalah jenas. Yang pokok kok Ambo lah secara pribadi Ambo siap. Semampu Ambo cuman bacanya. Mato ke kini kok Yohana tuh. Misalnya memang tersampai yang pernah lah kita dapat, ya kita ulang berarti kaji lama kan itu saja. Tapi jadwal pertemuan itu Ambo berharap paling cepatnya itu 2 minggu sekali. Itu paling cepat itu. Kok enggak itu sebulan sekalinya. Iya. Tapi dengan catatan pertemuan awak tuh ya anggota lumayan banyak. Janganlah Mbak kata Ilen tadi berdua, bertiga kan kasihan loh jadi Nas. Jadi habis minyak sih tuh misalnya kan penumpang enggak seberapa tuh. Jadi harapan kita walaupun pertemuan sebulan sekali atau sebulan 2 kali, tapi jemaah awak kan lumayan banyak itu. Apa yang akan disampaikan? Apa siap saja. Terserah yang menyampaikan. Itu kan yang pokok siap nyimak kan? Itu siap nyimak. Jangan sih nulis. Aku nulis itu tidak bisa lagi kini menulis tuh. Baca juga kita usahakan. Itu saja yang perlu sampaikan sekedar nambah masukan mungkin kalau sudah disampaikan kawan-kawan tadi. Jadi masalah materi bebas Nas, masalah apa saja, masalah yang pokoknya tujuan kita ya seperti yang disampaikan Nas itulah. Allah itulah tujuan kita kan, ke Allah itulah. Untuk meningkatkan iman takwa lah. Jadi silakan masalah yang disampaikan apa, cuma waktu, itu saja ya, yang Ambo itu tadi. Kalau Ambo malah setuju tuh sebulan tuh sekali isinya. Tapi istilahnya badago, itu. Yo, jangan kita sebentar tapi itu tadi ikut kini ikut berapa gitu? 5 kan? 6. 7. Jadi biarlah sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Tapi misalnya 15, 20 kan itu lumayan itu maksudnya. Itu saja Eko. Nas yang sampaikan mengenai bahan yang akan disampaikan, namun siap saja menampung apa yang disampaikan. Itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zainal. Betul-betul mendengar pengajian pakai baju koko, pakai peci. Len, Iko tadi baru dari masjid. Jadi agak terburu-buru mana. Aku minta tolong juga kok anak muka aku tadi. Serius. Kita sempat ganti lagi. Udah buka, mau buka aku. Len, buka kecilan nah. Ayo buka ya. Gaga pakai kopiah. Nal, mendengar suara Zainal itu sampai 5 tahun lalu. Sampai 5 tahun lalu tuh baru kini mendengar baru Zainal tuh ngecek. Ya kan? Jadi andanya 2 minggu sekali kecek Zainal itu pasuhu awak makin akrab gitu kan, makin akrab. Kemudian di dalam kajian kita tuh kan awak anda ada guru dan murid, ya kan?
tapi adalah persahabatan saja. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi. Kalau ada guru dan murid, gurunya tidak ada, maka muridnya kabur. Tidak ada nama ngaji surah An-Nisa. Jadi itulah makanya kita, kalau hamba siap menyampaikan materi itu bertahap setiap seminggu sekali. Tapi tolong dibaca dulu. Nanti giliran kita membahas di dalam forum misalnya 5 hari sekali itu, kita sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Makasihnya apa. Nanti masing-masing kita bisa menjalankan. Serupa kita kepatahan itu basopok jo Elisra Rais. Beliau itu malah lebih hebat, pemahamannya dari Ambo, lebih banyak pengetahuannya. Karena memang Al-Quran itu memang berulang itu saja. Nah, jadi makanya kita ulang-ulang kaji itu supaya jangan lupa saja. Sebenarnya di dalam diri awak itu lado sedunia. Quran itu lado. Tetapi kita kan belum pernah membuka secara forum, secara diskusi ya kawan-kawan, pemahamannya apa beda-beda atau kemana. Jadi kita khawatirkan kalau kita tidak buka-buka Al-Quran itu, kita tidak bangkitkan seminggu sekali, kita nan sudah jadi orang pensiunan niko, memang sedonyola pensiun, barajanya lo pensiun, sedonyola pensiun. Itu permasalahannya. Jadi kita ulang-ulang kaji awak, mudah-mudahan Allah itu akan mengumpulkan di dada kita masing-masing bahwa dialah yang membuat kita pandai berbicara, pandai bicara, tanpa pandai mengajar, pandai bersyukur kepada Allah. Itu kecek Al-Quran di surat 75 ayat 16 sampai 19. Janganlah kamu cepat-cepat membaca Al-Quran itu, atas tanggunganku lah untuk kamu pandai membacanya. Jadi bukan harus pesantren dulu, Pak. Enggak. Tetapi kalau kita rajin membaca, rajin mempelajarinya, tanggunganku kata Allah akan kamu pandai membacanya. Jadi capek-capek itu tidak bisa lah. Jadi asal mendengar saja lah, dari dengar ngaji lah sedangkan itu tidak pernah dibuka. Itu tidak benar. Jadi kata Allah itu yang benar itu adalah apa yang diberikan perangkat kepada kita, mulut, tangan, kaki, hati dan pikiran, pendengaran, penglihatan, itu harus berfungsi semua. Ketika kita membaca, kita mendengar juga, melihat juga, hati kita juga ikut di dalamnya. Itulah makanya orang itu menggunakan ala-ala itu, sebab masalahnya akan dipertanyakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat 17 ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kana anhu mas'ula. Janganlah kamu ikut-ikutan ya di dalam segala sesuatu itu. Kalau kita mendengar saja berarti kita ikut-ikutan. Sudah itu nanti semuanya akan diminta pertanggungjawaban, pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya. Kita menggunakan enggak? Kalau kita ikutkan hanya telik kuping aja yang benar. Tapi mulut, tangan, kaki kita jadi sedang apa? Jadi oleh sebab itu semua manusia itu wajib untuk membaca. Wajib. Ketika dia membaca, dia mendengar bacaan dia sendiri. Hati dia, ya kan? Penglihatannya, lihat dia dibaca. Salah atau bagaimana? Ini pesan Allah. Kalau kata jangan dalam bahasa Arab itu, kalau kita lakukan, jangan ikut-ikutan. Ternyata kita ikut-ikutan. Berarti kata jangan itu dalam bahasanya, bahwa kita itu sudah melanggar aturan. Kita ikut-ikutan aja. Saya dengar aja cukup. Cukup yang ngajar pengajian berapa sekian orang saja. Sudah itu yang lain, biarlah 5 orang saja. Kita dengar aja. Sudah cukup. Nah, itu berarti sebagian baru kita beriman kepada Allah. Jadi oleh sebab itu supaya full kita harus baca, walaupun tidak dari teman kita baca, dengarkan, baca dengar. Ya, makanya kita gugah hati kawan-kawan itu supaya membaca. Kadang-kadang kawan tidak membaca cuma cerita doang. Pakai hadis lah, pakai Al-Quran lah ada di dalamnya, tapi dibaca apa enggak? Setelah di-share tidak dibaca.
Bagaimana bercerita seperti itu? Supaya dia minta pertanggungjawaban. Dia dengar panda segalanya, baca panda, tetapi tahu-taunya dia ngomong, wah itu harus pakai inilah, pakai itulah. Tetapi Quran itu sudah di-share semua. Ini Qurannya, ini hadisnya, ini materinya, ini bahasannya. Ya kan? Ini semuanya sudah ada. Jadi oleh sebab itu kita dituntut oleh Allah supaya nanti kita bertanggung jawab terhadap perangkat yang diberikan oleh Allah itu 5 indera itu. Pendengaran, penglihatan, hati, dan pikiran. Minta pertanggungjawaban. Oleh sebab itu Nabi mengajarkan Iqra itu kan, bacalah. Kalau perintah baca, kita tidak baca, berarti kita sudah melanggar perintah itu. Iqra, bacalah. Pernah tidak baca? Tidak dibaca. Al-Quran 30 juz, kapan mau kita baca? Tapi kalau kita ngaji bersama-sama, mudah-mudahan kita terpanggil semuanya untuk membaca. Mudah-mudahan membukakan jalan kita untuk bisa kita kembali kepada Al-Quran itu melalui Zoom ini. Itu makanya. Itulah hamba menyampaikan, hanya mengingatkan dan menyampaikan saja. Tapi kalau nanti diminta pertanggungjawab, Anda sudah punya wawasan, sudah pengetahuan itu, pada disampaikan. Punya utang. Gitu. Nah, itu kira-kira mudah-mudahan kedepannya kita lebih pekat untuk pribadi kita masing-masing. Sebab kita ngaji itu bukan untuk siapa. Mengaji itu bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri. Ya kan? Nah, jadi mulailah dari diri kita sendiri dulu, mau tak berubah, mau tak memperbaiki. Nah, jangan sampai nanti kita menyampaikan ikut-ikutan seperti yang lagi ramai sekarang ini, masalah Panji Gumilang, ya kan? Panji Gumilang itu kan punya pesantren di Indramayu, pesantrennya bagus sekali. Zaitun. 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 Ternyata dia dapat dapat sumbang materi bantuan itu dari Vatikan juga dapat, ya kan? Berarti kan sudah kerjasama dengan orang kafir. Di dalam Zaitun itu ada gereja, kerjasama dengan orang gereja. Ini Panji Gumilang itu tamatan dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di Malaysia, punya gelar doktor, dipercaya pada tahun 96 itu sudah berdiri pesantren Zaitun di Indramayu. Itu dikumpulkan di situ adalah grup NII, Negara Islam Indonesia. Itu kan bicara orang-orangnya. Kalau kita tersesat menyampaikan anak kita sekolah di situ, di pesantren itu, berarti kita sudah ikut andil di dalam membangun yang dilarang oleh Nabi. Ya kan? Sekali-sekali kata orang kafir kepada Nabi, sekali-sekali saya menyembah agamamu, sekali-sekali kamu menyembah agama saya. Ikut agama saya. Kata Nabi, enggak. Saya enggak mau. Coba enggak mau diganti. Nah, itulah konsekuensi dari Nabi itu tidak mau kerjasama dengan orang kafir. Ternyata Panji Gumilang kerjasama dengan orang kafir. Cara sholatnya sudah salah. Masa imamnya ada 3 orang. Ibu-ibu di barisan depan ada kan beliau sholat sedal Idul Fitri ya. Ibu-ibunya sendirian, sejajar dengan laki-laki. Kan tidak ada di dalam sholat seperti itu. Contoh. Jadi Panji Gumilang itu adalah termasuk manusia yang namanya berpaling. Nah, berpaling dari agama Allah. Dia tadinya maju dengan agama Allah. Setelah dalam perjalanannya dia berpaling. Beda kiblatnya. Kiblatnya ke Israel, Yahudi. Sama dengan orang kafir. Itu namanya orang yang
Yuk. Nas, Ya. mohon maaf Nas, gini, kita putuskan yang tadi dulu Nas, yang satu ya. Oke. Supaya, nah gini, yang pertama dulu gini kawan-kawan, masalah waktu kita sepakat nggak hari Senin kawan-kawan, tetap hari Senin? Tetap di Senin. Ya, Senin. Kemudian waktunya apakah jam 13.30 atau jam 16 sore gitu? Kayaknya kalau sore nampaknya mungkin kesempatan lebih luas ya. Yang Mungkin rancak aja sore. Soalnya kalau sore itu orang ngalah di rumah. Iya kan. Sore ya. Berarti gini, sore kita adakan jam 16 sampai 17.30 ya, kawan-kawan ya. Ya. Setuju ya? Setuju ya, kawan-kawan, jam 16 sudah asar ya, sampai jam 17.30. 4 ya. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya keputusan kita diadakan 2 kali seminggu, 1 kali dalam 2 minggu ya. 1 kali dalam 2 minggu. Kita coba dulu ya. Kalau misalnya nanti tidak juga nanti kita ubah lagi ya. Kemudian berikutnya topiknya Nas ya, topik. Barangkali mungkin divariasikan lah mungkin Nas ya. Walaupun si Zena ngomong tadi kan kalau misalnya materi itu bagi kita pernah, itu mengulang-ulang. Kalau misalnya belum pernah berarti nambah pengetahuan. Jadi mungkin gini Nas, kalau usul Lambo, mungkin dibuat yang dikemas dalam bentuk yang jangan panjang-panjang Nas. Ini kalau panjang-panjang tuh kawan-kawan ini termasuk Ambol lah kan, apa dia matu baconyo gitu kan. Itu. Apa saja? Jadi itu ya Nas ya. Kemudian apa Nas, masalah kehadiran ya mudah-mudahan mudah-mudahan kawan kita apa namanya itu lebih banyak hadir. Kita coba dulu ya, mudah-mudahan dengan diubahnya waktu itu akan ada perubahan terhadap kawan-kawan yang minimal kalau yang 7 orang ini konsisten, berarti kita tinggal nambah 3 orang lagi kan untuk sampai 10 kan tuh. Kemudian Nas, kawan-kawan, mungkin itu topiknya gini ya, kita sebetulnya kan lebih tonjolkan silaturahimnya ya. Jadi pengajian sambil silaturahim, ya. Jadi kalau silaturahim itu kawan-kawan, itu kan kalau tidak ada kita bertamu, tidak tahu gitu kan. Ikut bentuk tadi kan, kenapa kita bisa tahu suaminya sakit? Karena kita ada kontak dengan dia. Kemudian siapa adiknya sakit. Nah, jadi minimal dalam 1 kali 2 minggu, sekali 2 minggu itu kita bisa sampai menyampaikan informasi lah. Mungkin kita lagi sehat atau mungkin lagi sakit atau merawat, itu barangkali itu penting ya, penting untuk. Jadi dengan silaturahmi kan kata Ustadz itu memperpanjang umur dan juga menambah rezeki gitu kan. Ini dari Ambo, Panas. Halo Nas. Ya, selesai. Ada lain? Ya, terima kasih. Jadi simpulan dan harus kita ambil harinya 2 minggu sekali ya? Iya. Ya. 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali kita adakan, mulai waktunya jam 4. Ya. Jam Pak sore ya. Pak sore Nas, bukan Pak pagi Nas. Pak sore. Jam 4 sore ya. Jadi nanti undangannya itu setiap 2 minggu sekali itu akan disampaikan Zoom-nya. Jadi Zoom itu kan tidak mati-mati, ya kan? Makanya kita kan diprogramkan memang seperti itu. Kalau mati-mati itu free. Mau ini sebagai free. Jadi kita Zoom-nya kan sengaja lah untuk kita tetap stabil dalam kajian kita tuh. Nas, ini kalau misalnya tidak berhenti Nas, berarti ini kan bayar Nas. Gimana tuh masa pembayarannya? Ya, gampang lah itu. Iko ada wakil bendahara di Siko. Kebetulan bendahara. Mungkin adik sibuk mempersiapkan pesta anaknya nanti. Iya. Yang anak yang mana? Yang cewek, yang cowok? Danawa ado, Kasawa ado. Tanca wak pagunuan itu Nas, Nas jangan sagan-sagan lo.
Barang butuh dana. Itu biayanya itu per bulannya itu aja 135.000. 135.000 per bulan, ya kan? Bukan tiap kali, itu 35.000 per bulan. Jadi itu, tapi kan enggak masalah lah. Yang penting kalau hamba tuh kajian kan yang penting jalan gitu loh. Sebab hamba punya materi cukup banyak. Kasih aja dilempar kalau enggak ke kawan-kawan. 135 sebulan Nas bayar. Sebulan ya. 100. 135.000. Oh, bukan 300 ya, 135. Bukan. Ya itulah demi untuk kita bersilaturahmi, ya kan? Yalah, itu kan enggak masalah, itu tuh belakangan aja, tergantung kawan-kawan nanti. Iya. Terus nanti kemana ya? Itu. Jadi kita gunakan untuk sosial, itu memang sengaja untuk itu. Diprogramkan untuk berbuat baik. Bagaimana cara kita berbuat baik? Jadi caranya seperti itu. Kita menyampaikan, mengingatkan. Dengan hadirnya kita Sadonyo Iko sudah termasuk manusia-manusia yang mengajak kawan-kawan Nawa untuk berbuat baik. Itu dicatat oleh Allah itu. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu, sengaja kelihatannya kan agak enteng-enteng saja, tetapi kita bicarakan masalah perjalanan hidup manusia itu nanti dari dunia ke akhirat itu sampai dengan dunia saja, ya kan? Itulah kira-kira. Nas, Yo, materinya tetap aja kirim setiap minggu, tapi jangan Ya. banyak, ada yang bacaan gitu. Jadi nanti biar Ya. disiapin. Oh, materinya kan di PDF. iya. PDF dikirim, ya kan? Tiap Ya. minggu itu dikirim. Kalau kadang-kadang labo kirim sudah dibaca, ya kan? Itu diulang balik, ngirim balik. Materi itu sudah baku. Itu materi baku. Kalau dilihat di kurikulumnya, kena nambah buat jadwal itu sampai bulan apa tuh kan? Itu semuanya sudah tertata, itu rapi. Bagaimana tata krama, mempelajari, memahami Al-Quran itu. Proses tahapan menjadi Islam ridha Allah. Semuanya materi sudah terurai bagus itu. Ya tinggal baca aja. Nggak susah lah. Karena di dalam apa itu setiap gagasan itu ada ayatnya, ada Al-Qurannya, ada keterangannya, ada hadis. Jadi tinggal kita baca. Kalau kita baca berulang-ulang kecil Nabi, itu akan menjadi budaya hidup. Nas, Yo. halo Nas. Mungkin Yo. gini Nas, awak sebagai leading sector ya, mungkin tidak salah saya mengingatkan kan kawan-kawan itu, Bang Teri lang buat share tuh di grup, silakan baca gitu kan. Jadi dikuyo-kuyo lah kalau. Iya, mungkin barangkali ya. Ya malumlah kita pelupa Nas. Nah, jadi faktor mungkin ya, kan diingatkan gitu kan. Ya, jadi memang kalau materi itu dikirim melalui seperti tulisan WA, itu enggak muat, makanya dijadikan PDF. Enggak masalah lah, enggak masalah. Jadi risalah Nabi Muhammad itu sejak dari dia mulai dari perjalanan hidupnya itu menikah, Abdullah dengan ibunya itu, ya kan? Aminah. Itu semuanya sudah ada di situ, sudah terangkum di dalam materinya kisah Nabi Muhammad. Bagaimana perjalanan hidupnya sampai itu sudah pendek, ya kan? Pendek-pendek itu 165 episode. Ada di dalam materi nama sampaikan itu. Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi? Karena memang perjalanan hidup Nabi itu seperti itu. Bukan Nabi itu bukan peranan hebat, tapi adalah orang yang paling rendah hatinya, anak yatim piatu, numpang-numpang dengan orang, bakal dibunuh orang, diincar orang,
dimusuhin sampainya lah jadi nabi, lah sampainya lah tua-tua tuh masih seperti itu Nabi. Nggak pernah keluar daripada penderitaan. Nabi itu, itulah kalau kita mempelajari kisah Nabi itu baru kita bersalawat pada Nabi, baru ngerti kita salawat pada Nabi. Itulah suri teladan yang terbaik. Dibaca tuh kisah Nabi itu ada di situ. Kisah para Nabi sejak dari Nabi Adam sampai apa itu semuanya mengacu kepada terjadinya risalah Nabi Muhammad itu. Mulai dari Nabi Adam. Nas, jadi gini Nas, secara Nambo, sejalan dengan saran Cut tadi. Jadi kalau ngirim materi itu Nas, jangan banyak-banyak dulu Nas. Jadi step demi step gitu kan. Kan pendidikan orang dewasa itu kan gini Nas. Pertama, seketek demi seketek. Yang kedua, berulang-ulang. Yang ketiga, bermanfaat enggak bagi yang bersangkutan itu kan. Nah, kalau yang ketiga-tiga itu terpenuhi, mudah-mudahan akan ramai gitu kan. Bapak kita ramai taruh. Nanti dipenggal-penggal ya. Nah, banyak dipenggal-penggal. Iya, kawan nengok panjang tuh lah malahnya baca kan gitu. Iya. Iya, oke Nas, kita lah Nas, inilah jam 5:30 Nas. Jadi 5:30 masih Ambo simpulkanlah, kemudian baca doa, kemudian kita tutup lah. Kawan-kawan kita mungkin ada nak siap-siap ke Mas Haji mungkin. Ya Mas Haji ya. Jakarta jam 6 kurang. Jakarta jam 6 kurang. Iya. Nah, apa kira-kira simpulannya Len? Coba sih Len dulu. Iya. Enggak banyak kan nggak disimpulkan. Bahwa awak perlu bersilaturahim. Untuk mempererat silaturahim ini salah satunya kita sering bertemu. Cara sering bertemu, ada pengajian. Dengan pengajian ini banyak yang kita dapatkan untuk bekal kita ke alam berikutnya. Dan tadi sudah disimpulkan, ini kita adakan sekali 15 hari, setiap hari Senin pukul 4 sampai 15.30, 1,5 jam. Dan juga materi-materi yang bisa dibaca akan di-upload oleh sahabat kita Khairun Nas. Iya. Barangkali itu simpulan dari saya. Iya, terima kasih Len. Nal, ada lain enggak yang ingin disampaikan Nal? Pas. Jadi, Cut, lah sampai di rumah. Udah pas. Udah pas. Ufi, adalah. Jadi kita tuh kadang-kadang di Zoom itu kita harus sampai di rumah, enggak. Di jalan ya bisa, dalam batas mobil ya bisa, ya kan? Di mana saja. Di masjid, mana-mana di masjid, buka aja Zoom bisa. Jadi enggak tergantung. Itulah keunggulannya Zoom itu. Nah, jadi kita tutup lah. Ya. Kita tutup. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa ya. Sebelum kita baca doa, kita bersama-sama munajat kepada Allah. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma ya Rahman anzurna ya Rahim asma Allahu akbar. Subhanakallahumma ya Rahman anzurna ma Allahu akbar. Subhanallah subhanal azim ya mu'min inna amana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya ghafur dzunubana ya afu anna ya maliki yaumiddin asrif anna azab jahannam.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada alam semesta, khususnya kepada kami di Zoom meeting sore hari ini. Telah Engkau berikan waktu kami sebaik-baiknya. Jadikanlah rencana kami ini rencana sesuai dengan keinginan Engkau ya Allah. Amin. Amin. Jadikanlah persahabatan kami ini sepersahabatan dunia dan akhirat. Agar kami nanti Amin. bahagia sesuai dengan keinginan Engkau. Amin. Ya Allah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, bagi kita yang beriman, yang mendapatkan ujian, tiada lain adalah ketika kita sabar dan ikhlas menerimanya. Maka sesungguhnya kita sedang dalam pengampunan yang dihapusnya dosa-dosa kita. Hadis mutakun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah rasa sakit yang diderita oleh seorang hamba Allah, gelisah dan risau yang dirasakan, duka cita yang didapatkan, musibah yang diperoleh, serta kesulitan hidup yang dialami. Kemudian semua itu diterima dengan ikhlas dan sabar. Maka saat itulah Allah sedang mengampuni dosa-dosa. Merenungan nasihat saudaraku yang saleh salehah, hari ini kita hidup sedang di atas tanah. Mungkin saja besok hari tanah sudah di atas kita. Persiapkanlah dengan ibadah dan amal saleh untuk kemungkinan kita terjadi di atas diri kita sendiri. Saudaraku yang diberkati Allah, bayangkanlah bahwa proses sakitnya paling ringan saat sakratul maut. Ibarat perut kita ditusuk dengan kawat berduri, lalu ditarik seketika kawat berduri itu, lalu ditarik ketika melalui perut kita, dan keluarlah isi perut yang tersangkut kawat berduri. Saudaraku yang dermawan, kelak saat jasad kita sudah terkubur, maka berakhirlah semua ujian hidup kita di dunia. Tinggal kita melihat sebagaimana hasil ujian yang tersebut, apakah baik atau buruk, dan selamat atau celaka. Ini semuanya tergantung kepada amal kita saat ini. Saudaraku yang pengasih dan penyayang, neraka itu tidak pernah memanggil kita untuk mendatanginya. Namun amal buruk kita lah saat itu selalu ingin mendekati neraka itu. Dan sesungguhnya bahwa surga itu senantiasa berharap akan kedatangan kita. Namun amal buruk kitalah yang selalu menjauhi surga itu. Saudaraku yang baik hati, bahwa datangnya ajal dan umur kita tidak pernah menunggu tobat, atau kita tidak selalu diawali dengan sakit keras serta banyak kejadian dengan adanya kematian mendadak. Marilah saudaraku dimulai dengan kesadaran hati dan kita bertaubat nasuha sebelum nafas sampai ke tenggorokan. Amin amin. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan, mulai dari Kairuna, Upik, Ilen, Cut, Laili, Jaina. Ya mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Oke.
Tadi aku sudah belok. Udah coba bagus. Bagus tuh bagus. Tanduk. Udah. Ayolah. Oke, kawan-kawan ya, kita izin dulu ya. Masih ada Halo, yang halo. masih- Ya. Sama-sama. Yuk. Sampai Terima jumpa. kasih. Sampai jumpa Ayo. lagi. Sampai jumpa. Ini nanti ada rekamannya, akan disampaikan nanti melalui WA. Yang hadir ya. Lupi lah pulang dari pasar. Ambo enggak di pasar, Donas. Di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Kali ke pasar. Enggak di pasar, Do. Jadi kita jangan sampai mulai ya. Iya, insya Allah. Nah, Mana Ibu Leli, udah pulang? pulangnya banyak tamu tuh. Oh, Udah ada hari yang tanpa tamu dia. iya. Iyalah, Bunda Kandung. Bundokan doang. Gundokan doang, cibiran tulang. Nah, ya. Itu lah bisa tuh. Upik tuh untuk anak tuh Zoom. Iya, dicoba-coba jadi kutak-kati tadi. Nah, bisa kan? Cut. Yo, Upik, yo. Udah tutup. Terima kasih, yo. Lapai kawan-kawan. Oh, Lapai. Lah. Iyalah. Nah, sampai jumpa lagi. Sampai Yo, ketemu lagi. yo. Ya. Yo. Ya. Masih Zoom ya? Sudah selesai. Ah? Kopinya habis. Aku lagi bikin air kasir setengah matang. Oh, ya. Ya. Oke.